A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Ayyuhal asatizatul fudala, kita lanjutkan. Wa yaftakiru al-qasimu, dan seorang pembagi yang ditunjuk dari pemerintah. Karena kalau qasim itu ada dua orang bersengketa, terus dia memasrahkan, saya percaya sama antum Ustaz, antum saja yang bagi. Ini syaratnya cuma balikun akilun saja. Tetapi kalau qasim yang jadi bertugas negara, muadzaf, itu membutuhkan syarat-syarat ini. Wa yaftakirul qasimu ay al-mansubu min jihati daulah. Ya, yang dimaksud di sini ila sab'i syara'ita. Yang pertama al-islamu. Yang kedua al-bulughu. Yang ketiga al-aqlu. Yang keempat al-hurriyatu. Yang kelima ad-dzukuratu, yang keenam al-adalatu, dan yang ketujuh al-hisabu, aliman bi ilmil hisabi. Fa in taradaya asyarikan, dua orang yang ingin dibagi hartanya, syarikan, baik dalam syarikat, dalam warisan, dalam hibah, dalam hal-hal apapun, dalam syarikat apapun, dalam kongsi apapun, ingin dibagi. Biman yaksimu bainahuma ay bil muhakkami, al-qasim al-muhakkam, qasim yang mana nunjuk ustadz gitu misalkan. Dia tidak pergi ke pengadilan, dia percaya sama seorang ustadz kiai yang ada di desanya misalkan. Jadi dia keduanya ridha dengan pembagiannya. Fa in taradaya asyarikani biman yaksimu bainahuma lam yaftakir ila dzalik, maka 7 syarat itu tidak perlu. Yang perlu cuma balighun akilun. Jelas harus muslim. Ya, seperti itu. Balighun akilun. Taib. Kemudian Imam Abu Suja rahimahullah taala tidak menyebutkan kismah ifras, kismah ta'dil, kismah rad yang menyebutkan untuk Imam Fathul Qorib. Padahal ibarat yang Imam Abu Suja tuangkan di kitabnya ini adalah konsekuensi dari mengetahui definisi ketiganya. Jadi bagaimana kita bisa memahami ini kalau kita belum mendahului dengan 3 kismah tadi. Wa in kana fil kismati takwimun, apabila dalam sebuah pembagian membutuhkan penaksiran, lam yuktasar fihi ala aqal min isnaini, tidak boleh pembagi kurang dari 2. Jika dalam kismah ada penaksiran. Loh, kita penaksiran itu kismah yang mana? Yang enggak penaksiran yang mana? Seandainya tidak didahului dengan muqaddimah. Maka idza kana fil qismati takwimun, yaitu qismatu ta'dili wa qismatu ar-raddi, maka tidak boleh al-qasim kurang dari 2. Minimal 2. Seperti itu. Wa hadza in lam yakunil qasimu hakiman fit taqwimi bi ma'rifatih, fa in hakama fit taqwimi bi ma'rifatih fahuwa ka qada'i bi ilmih. Ini faedah dari Imam Fathul Qorib mengatakan, seandainya pembagi itu selain bisa membagi, dia juga bisa mentakwim. Jadi ilmunya double. Maka itu seperti qada' bi ilmih, maka boleh hanya 1 saja, seperti itu. Kalau seandainya qasim itu, jadi dibutuhkan 2. Ini apabila qasim itu lam yakun hakiman fit takwim bi ma'rifatihi. Jadi dia seorang pembagi, tetapi dalam mengukur tanah dia itu memakai jasa orang. Dia petugas pembagi, tetapi tenaga ahlinya itu jasa yang dia sewa. Nah, kalau seperti ini membutuhkan 2 orang. Tapi kalau dia itu pembagi sekaligus dia adalah praktisi pembagian tanah, dia juga pintar bagi tanah itu.
Karena qasim ini dia nggak hanya membagi tanah, membagi uang, membagi perusahaan, membagi aset, membagi apa. Jadi tidak mesti dia itu bisa bagi semuanya. Ya, yang sering adalah dia menggunakan tenaga ahli. Lah, apabila dia menggunakan tenaga ahli, maka butuh 2 qasimnya. Tenaga ahlinya terserah mau berapa. Tapi kalau dia qasim sekaligus dia tenaga ahli, nah itu 1 saja cukup. Seperti itu ya. Ini faedah yang disebutkan Imam Abu Suja dan ditakbirkan dengan asoh, artinya ada khilaf di masalah ini. Apakah cukup 1 atau enggak? Ar-rajih cukup apabila tadi. Baik. Kemudian wa idza da'a ahadus syarikaini syarikahu ila qismati ma la dharara fi. Qismah ma la dharara fi. Misalkan ada sebuah rumah milik 3 orang. 2 orang saya ingin dibagi. 1 orang saya enggak ingin dibagi. Maka yang dijawab sama qadhi yang mana? Yang minta dibagi. Seandainya ketika barang itu dibagi, istifadahnya masih ada. Seperti misalkan tanah tadi, 2 orang, yang 1 pengen dibagi, dibikin batas, yang 1 tidak, gini aja. Yang dijawab adalah yang minta dibagi. Karena itu ketika dibagi tidak ada doror. Berbeda dengan misalkan 2 orang itu punya rumah kecil. Rumah kecil ini atau warung kecil, kios kecil. Kios kecil ini kalau dibagi nggak jadi kios, nggak jadi apa. Maka yang minta dibagi tidak dijawab. Karena setelah dibagi menimbulkan doror. Solusinya adalah salah seorang membeli sahamnya saudaranya itu. Ini membeli sahamnya ini atau ini membeli sahamnya ini. Solusinya seperti itu. Karena kalau dibagi nanti yang ini bikin hamam, ini nggak jadi kios, malah nggak jadi apa-apa. Doror seperti itu. Jadi kalau ada yang minta dibagi, hukum aslinya, al-qaidah al-asliyahnya, kalau ada yang minta dibagi, yang dikuatkan dari sisi pengadilan adalah yang minta dibagi. Karena dengan dibagi akan meminimalisir munazaah, mukhasamah, mujadalah, musyahah, muqatalah, mubaghadah, semuanya itu dengan dibagi akan selesai. Maka yang dikuatkan adalah yang minta dibagi, kecuali jika dibagi itu barang menjadi tidak bisa diistifadah, maka tidak dijawab. Baik. Kemudian masuk di masalah bayinah atau dakwah bayinah. Fa idza kana ma'al mudda'i bayinah. Zaid yang mengaku Amr utang, Zaid memiliki bukti. Sami'a hal hakim. Maka hakim harus mendengarkan bukti itu, harus menerima bukti itu, wa hakama lahu biha, dan menghukumi bahwasanya Zaid berhak uang atas Amr apabila ada bayinah. Wa in lam yakun lahu bayinah. Seandainya Zaid tidak memiliki bayinah, dia cuma mengajukan dakwah tapi tidak memiliki bayinah. Emang enggak memiliki bayinah atau bayinahnya tidak memenuhi syarat? Nanti akan disebutkan di bab nisabus syahadah. Atau bayinahnya tidak diterima karena ketika ditazkiyah ternyata fasik misalkan. Fal qaul mudda'a alaihi biyaminih. Maka yang dikuatkan adalah ingkarnya Amr bahwasanya dia tidak utang atau dia sudah bayar utang. Itu yang dikuatkan apabila mudda'i tidak memiliki bayinah. Maka ketika dalam sebuah hadis dikatakan al-yaminu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal man angkar ay wal yaminu 'ala mudda'a alaih. Taib. Fal qaulul mudda'a alaih biyaminih, dengan sumpah. Tapi mudda'a alaih harus sumpah. Nanti dimenangkan tapi harus dengan sumpah. Fa in nakala artinya al-i'radu anil yamin. Disuruh sumpah enggak mau. Itu namanya nakala. Nukul. Fa in nakala anil yamin. Apabila mudda'a alaih, ketika mudda'i enggak memiliki bayinah, disuruh sumpah setelah mudda'i meminta sumpah, tapi dia enggak mau sumpah. Ruddat alal mudda'i. Maka yaminnya dibalikkan ke mudda'i. Tadi yamin mardudah. Wa yastahiqu al-mudda'i al-mudda'abih. Dan yang dimenangkan adalah mudda'i, walaupun pertamanya enggak ada bayinah, tapi dia memiliki yamin mardudah. Maka dia berhak atas utang yang ada di Amr. Wa yastahiq. Yastahiq apa? Yastahiq apa yang dia dakwakan, namanya mudda'abihi. Wa idza tada'aya syai'an. Tada'aya
Ini berarti Zaid mudda'i, Amr mudda'a alaih. Amr mudda'i, Zaid mudda'a alaih. Masing-masing ngakoni. Ada rumah kosong atau rumah itu ditinggali Zaid lah. Amr mengatakan itu rumah saya, Zaid mengatakan itu rumah saya. Jadi dipersengketakan dua orang, masing-masing mudda'i ke yang lainnya. Itu tada'aya, masing-masing mudda'i. Fa idza wa idza tada'aya syai'a fi yadi ahadima. Tapi rumah ini yang nempati Zaid. Fi yadi Zaid. Rumah ini fi yadi Zaid. Karena yang nempati Zaid. Dan masing-masing enggak memiliki bayinah. Zaid enggak memiliki bayinah, Amr enggak memiliki bayinah. Fal qaulu sahibil yadi biyamini. Maka yang diterima adalah perkataan Zaid. Hakim mengatakan, yang ninggali siapa sekarang? Zaid. Ada bayinah? Enggak ada. Kamu Amr ada bayinah? Enggak ada. Yang dikuatkan adalah yang menempati, tapi disuruh sumpah, ini rumah saya, bukan rumah Amr. Jadi cukup dengan sumpah, dia berhak. Ini apabila masing-masing enggak memiliki bayinah. Kalau masing-masing memiliki bayinah, ta'arudul bayinatain. Atau ada rumah kosong, tidak ada yang nempati. Zaid mengakui itu, Amr mengakui itu. Tapi tidak ada yang menempati. Atau ditempati dua-duanya. Ya. Dan masing-masing enggak ada bayinah. Maka rumahnya dibagi dua. Ya, seperti itu. Fal qaulu sahibil yadi biyaminihi wa in kana fi yadihima. Fi yadihima itu enggak mesti di tangannya. Maksudnya ditinggali. Rumah misalkan. Ya. Rumah ditempati Zaid sama Amr. Tahalafa. Maka masing-masing bersumpah. Ini bahwasanya ini rumah saya bukan rumah dia. Yang ini bersumpah, ini rumah saya bukan rumah dia. Enggak ada bayinahnya. Waju'ila bainahuma. Rumahnya dibagi dua. Nah, kemudian ini masalah penting ikhwah, masalah cara bersumpah. Halaf. Halafa ini baik di depan qadha ataupun depan orang lain bukan qadha, pengen bersumpah depan orang. Amamal qadhi aw laisa amamal qadhi. Orang itu ketika bersumpah, ya, itu terkadang dia bersumpah untuk dirinya sendiri, terkadang dia bersumpah untuk orang lain. Misalkan, saya bersaksi, saya tidak mencuri. Jadi ini bersaksi untuk dirinya sendiri, tidak. Atau untuk dirinya sendiri, nafyun. Terkadang bersaksi untuk dirinya sendiri, isbat. Saya bersaksi, saya sudah bayar zakat. Isbat. Jadi bersumpah itu terkadang untuk dirinya sendiri isbat atau nafi. Bersumpah itu terkadang untuk orang lain. Saya bersaksi, ayah saya sudah haji dan tidak punya utang. Ini sudah haji, ini namanya fi'il ghairi karena bersaksi atas nama ayah. Sudah haji itu isbat. Saya bersaksi bahwasanya fulan tetangga saya itu bukan tukang mencuri. Atau dia bukan orang yang mencuri kota amalnya masjid. Bersaksi dia tidak mencuri kota amal masjid. Itu bersaksi terhadap orang lain nafi, ya kan? Jadi sebuah sumpah, sebuah persaksian, sebuah syahadat, sebuah yamin, sebuah halaf, terkadang itu fi'il nafsi, terkadang fi'il ghair. Fi'il nafsi terkadang itsbat, terkadang nafi. Fi'il ghair terkadang itsbat, terkadang nafi. Di sumpah itu enggak keluar dari 4 surah ini. Apabila sumpah itu fi'lul ghair dan nafi, kita tidak boleh menjazm. Kita tidak boleh dalam sumpah itu menjazm. Bolehnya adalah nafyul ilmi. Jadi gini, misalkan saya adalah saksi tetangga saya yang tidak mencuri, menguatkan. Tetangga saya berarti orang lain, tidak berarti nafi, ya kan? Apabila saya bersumpah bahwasanya tetangga saya itu tidak mencuri, dalam cara bersumpah, baik di pengadilan ataupun di depan teman-teman orang lain, itu tidak boleh saya mengatakan wallahi ashadu anna fulanan Muhammad jari lam yasrik. Ya, tidak boleh mengatakan
langsung lam yasrik gitu. Tapi cara bersaksinya adalah wallahi asyhadu anni la a'lam anna Muhammadan sarik kota amal masjid. Jadi bersaksi, saya bersumpah bersaksi wallahi saya tidak tahu bahwa atau saya tidak pernah mengetahui bahwasanya dia itu mencuri kota amal masjid. Jadi kalau kita bersumpah atas nama orang lain dan sumpahnya itu sifatnya nafi, menegasikan sesuatu, itu caranya tidak boleh bahwasanya dia tidak mencuri. Saya tidak tahu bahwasanya dia mencuri. Nafyul ilmi, paham ya? Nah, ini. Tetapi di 3 surah yang lain, fi'lun nafsi isbatan, fi'lun nafsi nafian, fi'lul ghairi isbatan. Di 3 surah yang lain itu boleh mengatakan wallahi saya sudah zakat, wallahi saya tidak mencuri, wallahi ayah saya sudah haji. Langsung, ya kan? Tidak mengatakan wallahi saya tahu bahwa saya sudah zakat, wallahi saya tidak tahu bahwa saya pencuri. Tidak gitu, tapi langsung. Jadi ada 4 surah cara bersumpah. 3 boleh jazm, 1 caranya nafyul ilmi. Ini yang akan disebutkan oleh Imam rahimahullah ta'ala. Wa man halafa ala fi'li nafsihi itsbatan aw nafyan. Itsbatan wallahi saya sudah bayar zakat. Nafyan wallahi saya tidak menunggak SPP. Ya. Nafyan. Ini halafa alal batti wal qat'i. Artinya bukan dengan wallahi saya tahu saya sudah zakat, wallahi saya tidak tahu bahwa saya menunggak, bukan gitu. Tapi langsung saya tidak menunggak, saya sudah bayar. Itu namanya al-qat'i wal batti wal jazmi. Ini kalau fi'li nafsi. Wa man halafa ala fi'li ghairih. Ini tafsir. Fa in kana itsbatan, wallahi ayah saya sudah haji. Alal bat'i wal qat'i. Wallahi saya tahu ayah saya sudah haji, bukan. Wallahi ayah saya sudah haji. Wa in kana nafyan, tapi dengan syarat ya, nafyan mutlaqan. Ya, nafyan mutlaqan. Halafa ala nafyi al-ilmi, seperti itu. Ya, halafa ala nafyil ilmi. Wallahi saya tidak tahu kalau ayah saya ini belum bayar zakat. Dia sudah bayar. Ya. Tidak langsung mengatakan wallahi ayah saya belum bayar zakat, tapi saya tidak tahu kalau ayah saya ini belum bayar zakat. Artinya sudah. Karena nafyun nafi itsbat. Nafyun nafi itsbat. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, syurutus syahid wala tuqbalus syahadatu illa mimman istama'at fihi khamsu hisalin. Ahaduha al-islam, wa tsani al-bulugh, wa tsalitsu al-aqlu, ar-rabi'ul hurriyah, wal khamisu al-adalah. Walil adalati khamsu syara'id. Apa itu adalah? Yang pertama, an yakuna mujtaniban lil kabair. Tidak pelaku dosa besar. Kazina wa qatli nafsi bi ghairi haq. Wa tsani ghaira musirrin 'alal qalili minas saghair. Tidak istiqamah dengan dosa kecil. Jadi dosa besar sekali fasik. Dosa kecil sekali, dosa kecil berkali-kali fasik juga. Lah, Syekh Nawawi Banten itu menyebutkan, kalau orang melakukan dosa besar, kapan bisa diterima syahadatnya lagi? Ya setelah taubat. Maksudnya kapan setelah taubat itu? Setahun setelah taubat. Ada masa istibro, idah. Ada masa idah, apakah setahun itu dia masih mengulangi atau tidak? Nah, baru setelah itu kalau setahun nggak ngulangi, berarti sudah diterima saksinya lagi. Istibro namanya. Baik. Ghaira musirrin 'alal qalili minas saghair. Terus kabair nanti apa saja itu di kitab kabair punya Imam Ibnu Hajar Haytami atau Imam Dhahabi. Terus yang ketiga, syarat syahid adalah salimas sarirah. As-sarirah artinya al-aqidah. Maka orang yang fasik dengan bid'ahnya, apalagi kufur dengan bid'ahnya, tidak diterima syahadatnya. Seperti kasabis sahabah, penghina sahabat. Warabi ayyakuna ma'munal ghadabi. Ya. Ma'munal ghadab ini artinya adalah ketika dia dendam,
dia itu mesti menjelekkan orang. Jadi berlebihan, ketika suka berlebihan, ketika benci berlebihan. Lah ini tidak diterima persaksiannya. Karena bisa jadi ketika itu dia bersaksi menguntungkan, itu karena lagi suka banget. Ketika bersaksi memberatkan karena lagi marah banget. Nah, ini enggak aman ini. An yakuna ma'munal ghadabi wal khamisu muhafidhan ala muru'ati mithlih. Al muru'ah itu syai'un mubah. Tapi gara-gara dilanggar itu membuat orang di matanya, di tempatnya dan di makamnya dan di masanya membuat dia jatuh di matanya. Tapi itu mubah. Mubahun yashinu murtakibuhu bihi. Yashinu bihi murtakibuhu. Mubahun yashinu bihi murtakibuhu. Jadi dia syai' mubah sebenarnya. Maka menyelisih muru'ah itu tidak menjadikan orang fasik. Tapi menjadikan orang tidak diterima saksinya. Tapi dia enggak fasik. Maka mukhaliful muru'ah itu la yafsuk. Itu perbuatan mubah. Tapi tidak diterima persaksiannya. Tayyib. Dan yang penting sekali adalah, misalkan ini disebutkan dalam Fathul Qarib ini. Ya. Apa contoh muru'ah? Tidak menjaga muru'ah. Ya. Yamsi fis-suq maksufar ra'si awil badani ghairil aurah amma kasful aurah faharam. Salah satu muru'ah itu adalah membuka kepala atau sebagian badan di tempat umum tapi bukan aurat. Misalkan main bola nih atau futsal, ya, tapi tidak membuka aurat, ya. Itu kalau futsal memang membuka, ya. Maksudnya ini di pasar, ya. Buka badan itu di sebagian tempat ini apa namanya menghilangkan muruahnya, walaupun nggak kelihatan auratnya. Kelihatan auratnya itu haram. Lah makanya penting sekali ini, yang futsal itu jangan kelihatan aurat, karena kelihatan aurat itu tidak hanya menjatuhkan muruah, tapi itu haram. Ini penting sekali, ya. Jadi yang ditamthilkan oleh Fathul Qarib di sini adalah maksufal badan ghairil aurah disuk itu yuskitul muru'ah. Nah, tapi kalau maksufal badan al aurah itu tidak hanya yuskitul muru'ah, itu haram. Ya, itu haram, yuskit dan haram seperti itu. Taib. Selanjutnya, tapi ada permisalan nanti, dibedakan antara suki dan ghairu suki. Suki itu orang memang pedagang di pasar atau rumahnya di pasar. Itu ma'dzur. Ada dibedakan antara suki dan ghairu suki. Baik, selanjutnya kita masuk ke nisabus syahadah. Wal huququ darbani ahaduhuma haqqullahi ta'ala wa tsani haqqul adami. Ada hak Allah, ada hak sama manusia. Fa amma huququl adamiyyin fathalathatun. Hak sesama manusia ada 3 macam. Dzarbun la yuqbalu fihi illa syahidani dzakaran. Hak manusia yang hanya diterima 2 saksi laki-laki minimal. 2 saksi laki-laki. Wa huwa ma la yuqsadu minhul malu wa yattali alaihi rijal. Ma la yuqsadu minhul malu wa yattali alaihi rijal. Sesuatu yang tidak berkenaan dengan harta, seperti cerai, seperti fasakh, yang tidak berkenaan dengan harta, dan laki-laki juga melihatnya, mengalaminya, tidak hanya khusus perempuan. Laisa min khususiyatin nisa. Ini minimal 2 laki-laki. Minimal, nggak boleh 1 laki-laki 2 perempuan, apalagi 4 perempuan. Atau 1 laki-laki dan 1 sumpah, itu tidak boleh. Ini yang pertama. Ma la yuqsadu minhul mal wa yattali alaihi rijal. Yang kedua, darbun yuqbal fihi syahidani aw rajulun wa imra'atani aw syahidun wa yaminul mudda'i. Yang kedua, 2 laki-laki boleh, 1 laki-laki 2 perempuan boleh, 1 laki-laki dan sumpah boleh. Tapi 4 perempuan enggak boleh. 1 laki-laki, 1 perempuan juga enggak boleh. Pilihannya 3. Minimal 1 laki-laki dan sumpah, boleh lebih atas lagi 1 laki-laki dan 2 perempuan, boleh atas lagi 2 perempuan, 2 laki-laki, 3 laki-laki, 4, 6 semua lebih boleh lagi. Nah, ini apa ini ikhwah? Ini adalah
maka nal qasdu minhul mal, yang berkenaan dengan jual beli, sewa menyewa, muamalat maliyah. Ya. Yang ketiga, dzarbun yuqbalu fihi rajul wa imra'atan wa arba'un niswah. Jadi yang ketiga, ya, ini adalah sesuatu yang diterima itu boleh 4 perempuan, boleh laki-laki dan 2 perempuan, tapi nggak boleh laki-laki semua, nggak boleh. Laki-laki dan sumpah nggak boleh, harus ada perempuannya. 4 perempuan juga boleh di sini, 4 perempuan juga boleh di sini. Ya, kayak isbatur radha'ah. Ya, kayak isbatur radha'ah. Jadi kalau di hadis itu ada seorang sahabiyah nikah dengan seorang sahabi namanya Uqbah. Ya, di Umdatul Ahkam itu, di Shahihain. Kemudian ada ibu-ibu tua, ibu-ibu hitam itu kan, datang tiba-tiba, ini baru pengantin baru ini. Baru mau Lailatul Duhul. Zafaf. Tiba-tiba ibu-ibu ini bilang, "Qad ardha'tukuma." Saya sudah menyusui kalian berdua. Cari istri lain, cari suami lain. Langsung lapor di Rasulullah SAW, ya disuruh pisah. Ya, lebih baik pisah. Ini 1 perempuan kan? Ini dalam hadis ini Rasulullah hanya menyarankan pisah tapi nggak menyuruh harus pisah. Ya, itu hanya menyarankan saja. Nanti bisa dilihat hadisnya. Beliau hanya menyarankan, tapi tidak menyuruh pisah. Mimbabil warok. Itu diambil sama Hambali. Imra'atun wahidah fi itsbatir radha'ah yakfi. Itu kan radha'ah itu kan perkara yang dilihat perempuan, seperti itu. Jadi sesuatu yang malayat talik alaihi rijal, yang tidak laki-laki melihat, itu arba'un niswatin atau rajulun wa imra'atan. Ini an-nau'u tsalits, dan ini semuanya asalah satu anwa, ini semuanya hukukun adami, hak-hak adami semuanya. Kemudian wa amma hukukullah, adapun persaksian yang berkenaan dengan hak Allah, itu tidak ada yang yuqbal fi nisa, tidak ada. Rajulun wahid, rajulani, arba'atu rijal. Tidak ada yang nisa, tidak ada. Wa amma hukukullah fala yuqbalu fiha nisa'u wa hiya ala thalathati adrubin. Adapun hak-hak Allah, ya, itu tidak diterima, ya, perempuan, dan ada 3 macam juga. Dzarbun la yuqbalu fihi aqallu min arba'ah. Tidak diterima kurang dari 4 laki-laki, yaitu zina. Wa huwa zina. Wa dzarbun yuqbalu fihi rajulani ithnani. Ma siwa zina minal hudud. Semua hudud harus 2 orang laki-laki minimal, kecuali hadus zina. Wa dzarbun yuqbalu fihi rajulun wahidun hilal Ramadan. Masuknya bulan Ramadan itu cukup 1 laki-laki. Tapi masuknya bulan selain Ramadan 2 laki-laki. Ya, seperti itu. Ramadan saja itu 1 laki-laki, ini Ramadan saja. Baik. Wala tuqbalu syahadatul a'ma illa fi khamsatin. Dan syahadat seorang yang buta, persaksian pengadilan orang yang buta, itu tidak diterima karena dia tidak melihat, kecuali di 5 perkara. 5 perkara. Yang 3 yang pertama ini dikumpulkan dengan 1 kaidah. Kullu amrin kana mustafidhon atau masyhuron. Sesuatu yang masyhur di masyarakat, sesuatu yang masyhur di sebuah kampung, desa, ini a'ma boleh bersaksi. Karena dia ya'rifu bit tasamuk. Tasamuk itu dengan menyebar di telinga-telinga. Makanya 3 pertama nanti yang disebut mautun wa nasabun wa milkun mutlakun, ini semuanya adalah sesuatu yang biasanya di desa itu tersebar dengan luas. Yang pertama adalah bersaksi kematian. Seorang buta bersaksi bahwasanya fulan ibnu fulan, tetangganya, ketua kepala RT sebagainya, itu sudah meninggal. Persaksian akan meninggalnya fulan, walaupun seorang saksinya orang buta, itu diterima. Ya, kenapa? Karena kematian itu sesuatu yang biasanya ma'rufun bit tasamu' wal istifadhah. Tawatur wal istifadhah. Kedua, nasab. Ya. Nasab ini juga sesuatu yang masyhur, apalagi seorang yang tua, dia buta, dia tahu orang-orang di desa itu. Fulan ini anaknya Pak Fulan, anaknya Pak Fulan.
maka kesaksian dia akan nasab seseorang itu diterima. Ya, kalau ada orang yang menafikan, ini bukan anak ini, terus dia bersaksi, dan saksinya ada 2 orang laki-laki, karena ini tidak berkenaan dengan mal, malayuk sudumihun mal, wayatale alir rijal, 2 laki-laki, maka persaksiannya diterima, walaupun dia buta. Karena apa? Ini ma'rufun bisuhroh. Yang ketiga adalah milkul mutlak. Ya, biasanya orang buta itu karena tinggal lama di sebuah dusun tahu, ini sering dengar kan, depan rumah saya itu rumahnya Pak Fulan, samping rumah saya rumahnya Pak Fulan. Jadi selalu dengar ini rumahnya ini rumah ini, karena setiap hari dengar terus. Kemudian ada yang mengatakan ini rumah bukan rumahnya Pak Fulan. Terus dia bersaksi menguatkan, ini rumahnya Pak Fulan. Qadhi menerima dia. Karena kepemilikan itu biasanya masyhur. Tapi dengan syarat al-milkul mutlak. Artinya ini rumahnya Pak Fulan. Tapi kalau yang dibutuhkan di pengadilan, ini rumah Pak Fulan diberi atau beli. Nah, kalau diberi atau beli, ini biasanya orang nggak tahu. Karena privasi. Lah, persaksian ini dari milkul muqayyad. Ini rumah punya Pak Agus karena beli. Ini rumah punya Pak Danang karena hibah. Ini nggak boleh bersaksi orang buta. Karena ini nggak hanya persaksian kepemilikan. Tapi ini persaksian kepemilikan plus nisbat cara memilikinya dengan apa. Dan ini kepemilikan itu mutawatir, tasamu. Tetapi sebab ini satu yang khafi. Maka persaksiannya orang buta tidak diterima. Kalau ini milik Pak Fulan karena warisan, ini karena beli, ini karena hibah, nggak diterima. Tapi kalau cuma kepemilikan mutlak saja diterima. Ya. Jadi yang didebatkan di pengadilan itu, ini rumah dia atau enggak? Tidak tanya sebabnya apa, yang penting pengen memastikan ini rumah dia. Orang yang buta ini rumah dia. Terus ada satu lagi, ini rumah dia. Sudah, berarti ini rumah dia. Jadi 3 hal ini adalah sesuatu yang yang ma'ruf bitasamu. Kemudian watarjamah. Maksudnya apa? Misalkan ini ada kita misalkan. Kita misalkan di negara manalah, negara Belanda lah. Terus kita melihat saudara kita itu dizalimi, diambil hartanya, terus kita menjadi saksi bahwasanya Fulan itu adalah jambret. Fulan itu orang Belanda 2 itu jambret itu. Kita melihat itu, terus kita bersaksi di pengadilan di negara itu, bahasanya Belanda. Pas kita bersaksi, tentu kita bersaksinya pakai bahasa Indonesia. Karena kita nggak bisa bahasa Belanda, kita bersaksi pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab. Bahasa internasional, bahasa Arab. Ya kan? Kemudian diterjemahkan. Penerjemah ini itu sebenarnya saksi dia. Karena dia menerjemahkan persaksian, dan terjemahan persaksian adalah persaksian. Tarjamatus syahadati syahadatun. Ya kan? Maka itu karena hakim dengan terjemahannya itu akan menghukum. Maka dia persaksian. Lah, mutarjem buta nggak apa-apa. Karena itu yang dibutuhkan sama. Ya. Jadi mutarjem yang dibutuhkan. Kecuali kalau orang ngomong itu ada translate-nya di bawah ini, subtitlenya. Nah, itu berarti dibutuhkan mata kan. Tapi kan enggak. Sama saja. Watarjamah. Watarjamah ini maksudnya boleh seorang a'ma menjadi mutarjem seorang saksi. Li'anna tarjamatas syahid syahadah. Ya, makanya ini dikatakan tidak diterima persaksian orang yang buta kecuali sekian. Nah, emang terjemah persaksian? Iya, terjemah persaksian. Walaupun yang bersaksi itu awal, tapi dia persaksian juga. Karena konsekuensi dari terjemah ini akan dijadikan hukum. Wa ma syahida bihi qablal a'ma. Apa yang dia lihat sebelum terjadi buta, ini juga diterima. Misalkan orang masyhur, dia itu baru buta di usia 50 tahun. Sebelum usia 50 tahun, dari usia lahir sampai 50, dia itu masih melihat. Terus dia menjadi saksi akan sebuah peristiwa yang mana terjadi 30 tahun yang lalu. Berarti umur dia masih 20 tahun. Dan dia belum buta. Dan itu masyhur di desa, mutawatir. Boleh dia jadi saksi terhadap sebuah kejadian yang terjadi sebelum dia buta. Walaupun ketika bersaksi, dia sekarang buta. Baik. Terus yang selanjutnya, wa alal madbut. Ya, alal madbut ini syai' nadir. Nadir jiddan. Jadi contohnya gini. Ada orang buta. Dituntun
sama orang yang tidak buta. Orang yang tidak buta ini punya istri, terus menceraikan istrinya. Terus istrinya mau pulang ke rumah, karena takut zina, kan udah bukan suaminya lagi. Saya belum menceraikan, kata si orang yang laki-laki tadi. Kamu tadi udah bilang menceraikan, ya sudah ayo kita ke pengadilan. Nah, orang buta ini kan megang terus tuh, madbut itu artinya terpegang. Akhirnya dia pegang sampai pengadilan. Kan dia dengar tuh pas menceraikan tuh, dia pegang terus tuh, dari cerai ke pengadilan, naik bis dipegang terus. Nah itu boleh bersaksi karena dipegang terus. Nah, makanya ini surahnya itu nadir gitu loh. Ya kayak gitu. Kalau ada tapi hukumnya boleh bersaksi gitu loh. Kalau nggak ada ya sudah, nggak usah dicari-cari. Atau ada seorang laki-laki ada nizak dengan istrinya. Istrinya bilang kamu sudah menceraikan saya. Saya belum menceraikan. Ya dia nggak mau ngaku. Dia masih pingin sama istrinya itu. Padahal kalau melanjutkan kan hubungannya jadi haram karena sudah bukan istri lagi. Terus dia ngomong ke si yang buta itu, curhat kan, karena orang buta ini biasanya soleh, ya, dia nggak pernah lihat yang maksiat. Ya, saya sebenarnya ini sudah menceraikan dia, saya curhat sama yang buta nih. Yang buta langsung dipegang, kamu ikrar, tak bawa ke hakim. Kamu kan ikrar tadi, mengaku. Nah kan sudah dibawa ke hakim, bahwasanya dia sudah ikrar, bahwasanya dia ini menceraikan. Nah ini surahnya itu. Taib, ini 6 surah. Kemudian tambahan. Wala tuqbalu syahadatu jarin li nafsihi naf'an wala dafi'in anha dhararan wadhih. Persaksian yang menguntungkan seperti anak ke orang tua, qadhi menolak. Itu jarin li nafsihi naf'a, persaksian yang menguntungkan. Au dafi'in anha dhararan, ini juga menguntungkan. Menguntungkan itu bisa dua macam. Menguntungkan artinya mengisbatkan harta atau menggagalkan hukuman. Anak bersaksi bahwasanya orang tua saya tidak mencuri, kan menggagalkan hukuman. Nah, berarti namanya dafi' doror. Ya kan? Nah, ini juga persaksian yang menggagalkan hukuman atau mendatangkan kemanfaatan. Jikalau terjadi antara anak ke orang tua ke anak, yang mana ada tuhmatul muhabah tadi, ini pengulangan ini. Para surah Abu Suja juga mengatakan hadhil masalah sudah taqaddama tadi. Walidun waladihi aduun ala aduwi. Ini ijmalnya. Tadi tamthilnya, ini ijmalnya. Kaidahnya ay kullu ma jara. Kullu ma jarra li nafsi naf'an au dafa'a an nafsihi dararan. Syahadahnya itu tidak diterima karena ada tuhmah, pilih kasih, nepotisme dan sebagainya. Baik, sekarang kita masuk Kitabu Ahkamil Idki. Allahumma a'tiq raqabatana minan nar. Amin. Tentu adalah sesuatu yang akan kembali lagi insyaallah di akhir zaman, ikhwah, seperti janjinya Rasulullah dalam hadis-hadis dan ulama juga mengatakan seperti itu. Ya walaupun sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau bab yang tadi itu selalu kita alami, ya masalahnya masih selalu kita temui, maka penting. Ya kalau bab ini itu kita pelajari untuk kita menjadikan mulhaq bih sebagai aslun dalam qiyas, dalam takhrij. Seandainya ada muamalat yang bisa dikiaskan ke muamalat yang terjadi di ini, maka itu boleh. Takhrijul far'i alal far'i, ilhaqu far'in wi far'in, seperti itu. Jadi kalau ada masalah yang berkenaan dengan itu. Wa yasihul itqu min kulli malikin jaizil amri. Jaizil amri artinya jaizil tasarruf. Dia bukan orang yang diembargo, bukan orang yang diblokir, bukan orang yang mubadzir, bukan orang yang bangkrut dan dihukumi oleh pemerintah bangkrut. Nah, itu namanya jaiz tasarruf, dan malik memang itu budak milik dia. Fi milki jaizil amri fi milkih, maka memerdekakannya hukumnya adalah sah. Wa yaqaul itqu bi sarihil itqi. Jadi itkun itu terkadang sorry itu dia mengatakan a'taktuka anta atikun anta hurun. Itu kalau kinayah itu seperti la sabila li alaik, saya sudah tidak bisa, enggak punya kekuasaan atasmu. La sabila li alaik. Nah ini berarti kinayah. Kalau niat dia itu artinya saya sudah enggak bisa ngasih makan kamu, ya itu artinya bukan ya sudah nggak bisa ngasih makan.
Tapi kalau artinya kamu nyari makan di sana, kamu merdeka. Nah, ini maka dia merdeka. Itu kinayah. Kemudian wal kinayatu ma'an niyah. Nah, kinayah itu harus dengan niat. Ya, kalau sharih tanpa niat. Wa idza a'taqa. Lah ini masalah penting dalam itak terkhusus di mazhab Syafi'i. Wa idza a'taqa ba'dhu abdin ataqa alaihi jami'uh. Ini masalah yang pertama. Tuan bilang ke budaknya, kamu merdeka, kepalamu merdeka. Yang merdeka semuanya. Enggak cuma kepalanya merdeka, badannya budak. Tanganmu merdeka, merdeka semuanya. Gigimu merdeka, merdeka semuanya. Itu maksudnya. Ini wadih lah, ini wadih. Tapi beliau menulis ini untuk sampai ke masalah setelah ini. Idza a'taqa ba'dhu abdin ataqa alaihi jami'uhu. Selanjutnya, wa idza a'taqa syirkan lahu fi abdin. Nah, ini sekarang a'taqa syirkan. Syirkan itu artinya saham, nasiban. Miliknya dia fi abdin dalam sebuah budak. Wa huwa musir dan dia mampu untuk memerdekakan sisanya. Sarol itku ila bagihi. Maka menyebar merdeka itu ke sisanya. Apa maksudnya? Contoh. Ini ada budak milik 2 orang. Milik saya dan milik Ustadz Aidil. Jadi milik kita berdua. Kita punya budak. Saham kita di budak itu 50%, 50%. Kemudian saya bilang, a'taqtu nasibi min hadzal abdi. Saya merdekakan budak saya 50%. Maka otomatis budak itu merdeka semua dan saya membayar sisanya ke Ustadz Aidil. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Dan Ustadz Aidil tidak boleh mengatakan, punya saya nggak mau saya jual kok. Mau tidak mau, merdeka semuanya dan saya harus membayar 50% punya Ustadz Aidil itu berapa harganya saya bayar ke dia. Saya ngasih uang ke Ustadz Aidil. Mau tidak mau, saya harus membayar ke Ustadz Aidil. Mau tidak mau, Ustadz Aidil harus merelakan budaknya. Jadi kalau kita memerdekakan sebagian, kita harus memerdekakan semuanya. Kita bayar ke yang punya dan yang punya saham harus menjualnya, memerdekakannya juga. Dengan syarat saya ini ketika memerdekakan punya uang untuk membeli 50% tadi. Musir punya uang. Tapi ketika pas memerdekakan saya tidak punya uang, maka ini terjadilah yang namanya budak mubaat. Jadi sering kan kita lewat budak mubaat. Jadi kisahnya gimana? Kok bisa budak sebagian merdeka? Itu kisahnya gimana? Kisahnya adalah orang berserikat budak biasanya sebabnya adalah warisan. Bapaknya punya budak, hartanya itu budak, diwarisi anaknya 5, ya sudah, budak nggak bisa diiris-iris. Ya kan? Ya akhirnya saham-saham gitu aja, ini budak, punya saya di sini berapa persen, punya saudaranya berapa persen. Kemudian salah satu saudara ingin menjual atau ingin memerdekakan biar dapat pahala. Ya kan? Tetapi ketika memerdekakan, itu dia nggak bisa membeli sisanya. Padahal hukumnya wajib membeli sisanya. Kalau dia punya uang, wajib. Mau tidak mau, wajib. Tapi dia nggak punya, ya sudah. Akhirnya dia menjadi mubaat. Sehari merdeka, sehari budak. Sehari kerja, sehari sama tuannya. Jadi kisah budak mubaat itu ada. Maka sebagian madhab, itu ada yang menafikan mubaat itu sama sekali. Ya sudah, kalau dia memerdekakan, harus memerdekakan semuanya. Kalau nggak punya uang, jadi utang. Ya, jadi utang. Dan itu lebih mudah. Ya, lebih mudah. Ya, kalau di Umdatul Ahkam, ya dulu kita pernah mengkaji Umdatul Ahkam ya, itu di bab terakhir itu mazhabnya Hambali condong ke tidak adanya mubaat. Ya, ke tidak adanya mubaat. Baik. Selanjutnya wahwa musir saral itku ila bakih, otomatis langsung merdeka semuanya. Jadi kapan merdekanya? Merdekanya ketika saya mengatakan saya memerdekakan jatah saya. Dan saya itu punya untuk membeli jatahnya, itu sudah merdeka dari ketika itu. Tidak harus nunggu saya bayar sisanya ke Ustadz Aidil baru merdeka. Sudah merdeka sejak saya memerdekakan setengahnya itu sudah merdeka semuanya. Kalau saya musir. Nah, itu permasalahan ini. Kemudian wa kana alaihi qimatu nasibi syariki, dan dia punya uang untuk membayar 50% yang belum dia beli. Ya, tetapi kalau tidak punya ya jadi mubaat. Masalah selanjutnya, masalah baru.
Waman malaka wahidan min walidihi, walidihi ayah ibu kakek nenek. Au min mauludihi, anak perempuan, anak laki-laki, cucu perempuan, cucu laki-laki. Ataqa alaihi mubasyaratan di madzhab Syafi'i. Madzhab yang lain lebih dari ini, tidak cuma walidihi wa mauludihi, saudaranya juga sama. Contoh, saya beli budak, tapi yang saya beli itu adalah kakek saya, ibu saya, ayah saya, nenek saya. Hanya dengan beli langsung merdeka. Nggak harus ataktuka, merdeka. Karena nggak mungkin seorang orang tua, kakek, nenek jadi budak anak atau cucunya. Nggak mungkin, langsung merdeka. Tapi madzhab Syafi'i mencukupkan di anak sama yang bawah furu' sama usul saja. Beli anaknya langsung juga ataqo. Surahnya bagaimana? Surahnya nanti difikir dengan kaidah yang ada di Kitabul Asri tadi, bab jihad tadi. Surahnya wadih. Tapi kalau disurahkan lama, ya. Baik. Wa man malaka wahidan min walidihi aw mauludihi ataqa alaihi ba'da milkihi mubasyaratan biduni lafdzil itqi biduni sharih biduni kitayah, otomatis. Seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk di ahkamul wala. Wala itu adalah nikmatun, ya, sebuah kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang memerdekakan budaknya. Kenikmatannya berupa apa? Berupa warisan. Tapi tentu apabila nggak ada ashabul furud atau nggak ada asobah nasab, ya, nggak ada asobah nasab, tentu dia akan jadi asobah. Tapi bil wala. Jadi wala itu seperti nasab. Maka dalam hadis di Arba'in Nawawiyah, Takmilah Ibnu Rajab, al wala'u luhmatun kaluhmatin nasab. Maka kenapa wala nggak boleh dijual? Ketika Sayyidah Aisyah ingin memerdekakan Barirah, keluarganya Barirah mengatakan, nggak apa-apa wahai Aisyah engkau merdekakan, tapi walaknya buat saya. Ya nggak bisa. Walak itu milik yang memerdekakan. Dia seperti nasab, menjual walak berarti menjual nasab, dan menjual nasab itu dalam hadis sahih dikatakan kafaroh. Manidda'a ila ghairi abihi, ya, atau idda'a malaisalahu, ya, itu kafaroh. Artinya entah itu kufur dosa besar, kalau istihlal ya kufur akbar. Itu maka wala itu seperti nasab, nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan. Taib. Wal wala'u min hukukil itqi adalah hak yang didapatkan seorang sayyid ketika memerdekakan. Wa hukmuhu hukmu taksibi inda adamih. Dia seperti asobah ketika tidak ada asobah. Wa yantakilul wala anil mu'tik ila dzukuri min asobati. Seandainya, ya, saya memerdekakan budak. Budak ini jadi orang kaya. Budak nggak memiliki keluarga, cuma memiliki saya. Tapi wala itu di uruf Arab, wala itu ajib. Dia seperti keluarga. Maka kita ingat ya, kisah Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, sama Zaid bin Harithah. Ketika itu pulang dari Mekah, setelah Fathul Mekah, anaknya Sayyidah Hamzah, pamannya Nabi SAW, itu kan manggil Nabi, ya Ami, ya Ami. Ya, kenapa? Karena Nabi itu saudara sepersusuannya Hamzah. Ya, Hamzah itu pamannya Nabi, iya, tapi dia saudaranya Nabi, susu. Makanya anak perempuannya Hamzah yang masih kecil memanggil Nabi, ya Ami, ya Ami. Pengen apa? Pengen hadonah, pengen ada yang menjaganya. Bintu Hamzah itu disohihain. Ya Ami, ya Ami. Nah, pengen dibawa ke Mekah. Akhirnya Ali dengar. Ali mengatakan, saya lebih berhak. Ya, Ali mengatakan, saya lebih berhak. Kemudian Ali mengatakan saya lebih berhak. Ya. Kemudian Ja'far mengatakan saya lebih berhak. Kenapa? Karena selain saya itu saudaranya Hamzah, istri saya, istri Ja'far. Ya, istri Ja'far itu adalah saudari dari istrinya Hamzah. Berarti istri Ja'far itu bibinya si anaknya Hamzah tadi. Ja'far bin Abi Thalib itu istrinya adalah saudari dari istrinya Hamzah. Berarti kholahnya. Kemudian Zaid juga mengatakan, wahai Rasulullah, Hamzah itu saudara saya, tapi saudara dalam agama maksudnya, saudara se-Islam. Kalau Ali saudara beneran. Kalau Ja'far saudara beneran plus istrinya bibinya. Kalau Hamzah juga saudara saya, saudara se-Islam. Ya karena pas Hamzah datang ke Madinah itu diukhuwahkan sama Nabi dengan
Zaid ini, saudara Islam maksudnya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan ini yang paling berhak adalah Ja'far. Karena istrinya ini adalah kholah. Wal kholatu bimangzilatil Nah, kemudian setelah itu Rasulullah menghibur masing-masing. Ya Ali, anta minni wa ana minka. Dihibur. Karena pada pengen anaknya Hamzah ini diasuh. Tapi tidak dapat. Ya Ja'far, asbahta khalqi wa khuluqi. Kamu secara zahir seperti saya. Gantengnya kayak Rasulullah. Akhlaknya juga orang mengatakan kamu tuh paling mirip dengan saya. Kemudian Zaid. Zaid, anta akhuna wa maulana. Nah, maulana itu apa? Orang yang dimerdekakan. Namanya maula. Karena yang memerdekakan Zaid adalah Rasulullah. Dalam hadis dikatakan, maulal qaumi minhum. Orang yang dimerdekakan adalah keluarganya yang memerdekakan. Maulal qaumi minhum. Artinya apa? Kumpul keluarga diajak, rihlah diajak, renang diajak, jalan-jalan diajak, dibelikan tiket. Kenapa? Maulal qaumi minhum. Jadi syahidnya adalah orang Arab itu menganggap maula itu dekat sekali seperti nasab. Ya, beneran seperti nasab. Kita memang karena uruf kita berbeda dan kita hidup di zaman nggak ada perbudakan lagi. Apa sih arti hadis? Al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab. Tapi di Arab benar seperti itu. Maulal qaumi minhum. Maka Nabi menghibur Zaid dengan ya Zaid anta akhuna wa maulana. Ketika dikatakan maulana, itu langsung senang sekali. Ya, kalau kita baca kamus Munawir, maula artinya tuan, kamu tuanku. Kayak biasa aja deh. Ya karena kita memahami dengan makna lafzi, makna urfinya, sosialnya itu kita belum sampai. Ketika kita sampai sosialnya sebuah asobah itu luar biasa. Wa yantakilul wala anil mu'tik ila dzukuri min asobati. Jadi ketika saya meninggal dan saya memerdekakan seorang budak, maka yang mewarisi adalah anak laki-laki saya. Anak laki-laki saya. Binti layari, kayak di asobah. Bedanya kalau di asobah al-ikhwatu, maksudnya kandung dan seayah dan kakek itu fi darajatin wahidah. Tapi kalau di asobatu wala al-akh wa ibnul akh muqaddamani alal jad. Didahulukan, bukan sederajat tapi didahulukan. Bedanya seperti itu. Ya, yantakilul wala anil mu'tik ila dzukuri min asobatihi. Bedanya seperti tadi. Wa tartibul asobat fil wala katartibihim fil irth. Ibn ab jad, dan sebagainya. Bedanya tadi, ya, dan ibnu itu satu derajat dengan jad kalau di asobatun nasab, kalau di asobatul wala, dan ibnu muqaddamani alal jad. Lakinnal adhara fi babil wala, madhab Syafi'i yang mu'tamad, anna akhal mu'tik wa bna akhihi muqaddamani ala jaddi al mu'tik. Wala yajuzu bai'ul wala wala hibatul wala. Faslun fi ahkamit tadbir. Tadbir itu artinya adalah seorang tuan mengatakan, wahai budakku, kalau saya mati kamu merdeka. Seperti wasiat. Maka tadbir ini baru lazim apabila mudabbirnya yang mengatakannya itu meninggal. Seperti wasiat. Saya berwasiat kalau saya meninggal kamu, ini tetangga saya. Motor ini buat kamu, tetangga saya. Sebelum saya meninggal, motor saya jual nggak apa-apa, saya wakafkan nggak apa-apa, saya hibahkan nggak apa-apa, itu nggak mengikat. Tapi kalau sudah saya meninggal, mengikat. Sama, tadbir ini kalau belum meninggal tidak mengikat. Boleh dijual, boleh diapakan, boleh. Tapi kalau sudah meninggal, itu jadi mengikat. Seperti wasiat. Maka tadbir ini hanya boleh apabila harga budak itu tidak sampai di bawah sepertiga atau di bawahnya, nggak boleh lebih dari sepertiga harta si pemerdeka itu, tuan yang memerdekakan tadi. Waman qala li abdih idza mittu fa anta hurrun fa huwa mudabbarun. Kalau saya meninggal kamu merdeka, maka itu dinamakan dengan budak mudabbar. Dia merdeka setelah wafatnya tuannya min thuluthihi, tapi hanya dari sepertiga hartanya saja, karena dia hukumnya wasiat. Wa yajuzu lahu an yabi'ahu, boleh ketika masih hidup dijual, boleh. Fi hali hayatihi wa yabtulu tadbiruhu, dan tadbirnya itu batal karena kayak wasiat.
Wasiat motor sebelum meninggal motornya dijual, wasiatnya batal. Wa hukmu mudabar fi hali hayati sayyid hukmul abdil kin. Hukum budak yang mudabar ketika tuannya masih hidup itu adalah hukum budak yang sempurna ya, budak yang penuh, budakun khalisun seperti itu ya. Baik. Hukum budak yang khalis. Selanjutnya faslun fi ahkamil kitabah. Kitabah ini artinya seorang budak menebus dirinya tetapi dengan kredit minimal 2 kali, bayar 2 kali. Yukatib ya, membeli dirinya. Wal kitabatu mustahabbatun idza salahal abdu. Ya. Jadi hukum tuan membolehkan budaknya membeli dirinya sendiri dengan kitabah itu sunnah. Dengan syarat apabila budaknya meminta, yang kedua budaknya amanah, yang ketiga budaknya bisa kerja. Sa'ala amin muktasib, salah satu syurut. Itu jadi mustahab. Baik. Wa kana ma'munan amanah. Muktasiban ay qawiyan, bisa mencari uang. Wala tasihu illa bimalin ma'lum. Dalam akadnya seorang tuan harus mengatakan katabtuka ala 10 juta. Antadfa fi kulli syahrin 1 juta. Berarti 10 juta dia merdeka. 10 bulan dia merdeka. Jadi harus disebutkan berapa jumlahnya, bayarnya setiap apa, itu harus maklum. Ini akad, kayak jual beli. Wala tasihu illa bimalin maklum. Wa yakunu muajjalan ila ajalin maklum. Juga harus mukatabah ini enggak boleh. Ya, katabtuka 10 juta dibayar tunai. Enggak boleh. Kalau dibayar tunai, itu jangan pakai katabtuka, dirubah lafadznya. Ya, beli dirimu. Bayar langsung dengan akad beli. Ya, artinya istari nafsaka. Ya. Terus dia memberikan uang ke tuannya. Tuan, ini saya bayar 10 juta sekaligus hari ini merdeka. Saya beli diri saya. Nah, ini boleh. Tapi enggak boleh pakai lafadz kitabah. Karena lafadz kitabah itu menunjukkan 2 kali minimal. Najmun, munajjam, mufarraq. Jadi soal lafadz saja, kan Syafi'iyah ketat dengan lafadz, ya kan? Soal lafadz saja. Kalau lafadznya diganti boleh sekaligus juga boleh. Ya, tapi kalau pakai lafadz ini nggak boleh sekaligus. Kayak kalau kita bai'u zimmah boleh, bayarnya awal sama di akhir. Tapi kalau pakai lafadz salam, bayarnya harus di awal semuanya. Ya, baik. Wa yakunu muajjalan ila ajalin ma'lumin. Aqalluhu najmani, minimal 2 kali, 2 bulan, 2 minggu. Yang penting 2 kali bayar. Wahia min jihati sayyidi lazimah. Apa artinya lazimah? Ketika seorang tuan sudah menyepakati akad kitabah, seorang tuan enggak boleh mengcancel. Kecuali tidak amanah, tidak bayar tagihannya. Atau mengaku enggak kuat. Tidak amanah, tidak bayar tagihannya, mengaku enggak kuat. Ini boleh mengcancel. Tapi selama normal saja enggak boleh mengcancel. Tapi budak yang membeli dirinya sendiri, dalam keadaan apapun dia bisa mengatakan, saya pengen budak saja. Karena budak itu makan, minum, tempat tinggal terjamin. Hidup itu apa kalau bukan makan, minum, tempat tinggal? Nah, saya pengen budak saja. Ya, daripada merdeka harus nyari uang, harus ini, lebih baik budak. Semuanya terjamin. Ya, silahkan, boleh. Dia mengcancel dirinya sendiri. Budak memperdekakannya. Wal kitabatu min jihatil mukatabi jaizah. Jaizah artinya dia boleh memfasakh. Lazimah artinya tidak boleh memfasakh. Falahu fasquha matasya. Seorang budak boleh memfasakh akadnya kapan saja. Walil mukatabi at-tasarruf fi ma fi yadi minal mal. Karena budak ini diizinkan kerja, dia boleh jual beli, boleh sewa menyewa, tapi tidak boleh sedekah dan hibah. Dia hanya boleh tasarruf mali yang sifatnya benefit. Tapi yang sifatnya mengeluarkan yang bukan profit nggak boleh. Karena nanti mengkhawatirkan, nanti jangan-jangan dia rugi, dia nggak bisa bayar nanti. Jadi selama budak, selama mukatab, makanya dalam hadis dikatakan al-mukatabu abdun walau baqiya dirham atau ma baqiya dirham.
Jadi walaupun masih 1 dirham, dia masih dihukumi sebagai budak. Walaupun kurang 1 dirham. 1 dirham itu 40.000. Walaupun kurang 40.000 masih budak. 10 juta kurang 40.000 masih budak. Ya. Walil mukatabi atasarrufi ma fi yadihi minal mal. Wa yajibu 'ala sayyid an yadha'a anhu min mal kitabah ma yasta'inu bihi 'ala ada'i nujumil kitabah. Dan wajib bagi tuannya membantu budak. Membantu ini bisa dengan cara mengurangi, bisa dengan cara memberi uang, tapi afdolnya dengan cara mengurangi, yaitu hatu tagihan, mengurangi tagihan. Contoh, tagihannya misalkan 10 juta, dibayar selama 10 bulan, wajib bagi tuan meringankan walaupun cuma 500.000. Saya kurangi tagihannya 100.000, harus wajib ada yang dikurangi, ini hukumnya wajib, kalau enggak dosa. Ya. Boleh juga ini tak kasih 100.000 buat bayar ke saya. Tapi ini tidak dimufadhalkan. Kenapa? Karena bisa jadi dia dikasih 100.000 dipakai untuk bakso. Ya, seperti itu. Jadi lebih baik bilang aja, nanti bayarnya 9 juta aja, enggak usah 10 juta. Lah itu hatun, namanya hatun, itu wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Kemudian wala ya'tik illa bi'ada'i jami'il mal. Tidak dihukumi merdeka, ya, kecuali membayar seluruh harta, seluruh tagihan. Jadi kalau masih ada sisa, walaupun dirham tadi, itu masih dikategorikan sebagai apa namanya, mukatab. Sebenarnya itu salah satu masyayikh kita kan, itu ketika setelah membaca ini Abu Suja itu biasanya melengkapi majlisnya itu dengan membacakan masalah yang ghairu mu'tamad yang ada di Abi Suja. Ada 29 masalah. Disebutkan dengan cepat saja, terus ditandai di bukunya apabila antum mau ngajar gitu. Ya, nanti dibaca atau enggak kita lihat sisa waktunya. Ya. Tapi biasanya gitu. Litamamil faidah. Baik. Ummahatul aulad. Ini bab umul walad. Umul walad itu adalah seorang budak perempuan yang dijimai oleh sayyidnya, kemudian dia melahirkan anak setelah itu. Maka ketika dia melahirkan anak, dia dinamakan ummul walad, artinya ummu waladi sayyidih, ummu waladi sayyidiha. Kenapa dia memiliki ismun khos seperti ini? Kenapa? Karena dia punya hukumun khos. Hukumun khosnya apa? Ketika sayyidnya wafat, otomatis dia, anak dari orang lain setelah jadi umul walad, semuanya merdeka. Semuanya merdeka. Ya, semuanya merdeka. Maka dia dibikin istilah khas umul walad karena hukumnya khas. Baik. Wa idza asaba sayyid amatah, apabila seorang tuan mendatangi budak perempuannya, seorang tuan mendatangi budak perempuannya. Fawadha'at, kemudian budak perempuan ini melahirkan. Fawadha'at ma tabayyana fihi syai'un min khalqin adami. Melahirkannya enggak harus sempurna. Bahkan kalau melahirkannya sudah wafat, atau bahkan hanya kelihatan jari, kuku tangannya, gumpalan kaki, gumpalan tangan, itu dia sudah dinamakan umul walad. Sejak kapan dia dinamakan umul walad? Sejak melahirkan. Sejak kapan dia merdeka? Nanti kalau sayyidnya wafat. Tapi sudah dinamakan umul walad sejak sekarang. Tapi merdekanya nanti. Tapi nama umul waladnya sekarang. Nah, ketika dia nama umul walad, ini dia jadi apa? Budak. Tapi dia nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh dipindah kepemilikan, karena dia pasti merdeka. Bahkan dia merdeka bukan dari sepertiga, dari seluruh harta sebelum utang. Jadi kalau dalam hukuk muta'alliqah bitirkah ada dainullah, mu'natut tajziz, dain mursalah, wasoya, irth, sebelum ini semua. Ya, sebelum ini semua. Qabla duyun wal wasoya. Jadi fawadha'at ma tabayyana fihi syai'un min khalqin adami haruma alaihi ala sayyidi bai'uha. Tuannya tidak boleh menjual. Haram. Rahnuha haram. Al-masghul
la yusghal. Dia sudah masghul dengan adanya status umul walad. Karena kalau dirohankan, berarti dia akan dipindah ke tangan jikalau si murtahin nggak bisa bayar. Jikalau si rohin nggak bisa bayar utang, maka murtahin akan mengambil alih kepemilikan tadi. Dia nggak boleh. Al-masghul la yusghal. Hibatuha nggak boleh dihibahkan. Wa jaza lahu tasarruf fiha bil istikhdami wal wat'i. Tapi kalau tasarruf dengan memakai, dijadikan pembantu, terus didatangi, masih boleh. Karena itu tidak ada naklul milkiyah. Kemudian wa idza mata sayyid ataqat umul waladi min ra'si malih, dari seluruh hartanya, qabla duyun wal wasaya. Berarti nomor 1. Seperti itu. Nah, ini sekarang akhir masalah Abu Suja ini muhim ya. Fihi riyadatul lil adhan. Ya, baik. Wa waladuha min ghairihi. Ya. Saya baca di sini. Baik. Wa waladuha. Nah, nanti. Wa waladu ummil walad min ghairi sayyid bi mangzilatiha ay bi mangzilati ummil walad, dalam sisi merdeka setelah tuannya meninggal. Surahnya bagaimana? Surahnya seperti ini. Sayyid menjima seorang budak, maka budak dikatakan statusnya sebagai apa? Ummul walad. Setelah dijima sama tuannya, budak perempuan ini boleh nggak nikah dengan laki-laki lain? Sangat boleh. Boleh nikah. Akhirnya nikah dengan laki-laki lain. Punya anak. Cerai. Nikah dengan laki-laki lain. Punya anak. Cerai. Nikah dengan laki-laki lain. Punya anak. Cerai. Jadi punya anak. 1 dari sayyid. 1 dari suami pertama. 2 dari suami pertama. 3 dari suami kedua. 4 dari suami ketiga. Jadi dia sejak status umul walad itu, dia punya 4 anak. 4 anak ini dengan wafatnya sayyid merdeka semuanya. Kaidahnya kita nggak boleh nikah dengan budak karena anak kita jadi budak juga. Tapi anak yang jadi budak juga ini hukumnya kayak umul walad. Ketika wafat sayyidnya, 4 ini merdeka semuanya. Ini arti wa waladuha min ghairi sayyidi bi mangzilatiha fil itqiyah. Tetapi anak dari si perempuan ini sebelum jadi umul walad, misalkan saya punya budak. Budak ini nggak saya datangi. Kemudian saya biarkan nikah dengan laki-laki lain. Kemudian dari laki-laki lain punya anak 3. Kemudian diceraikan. Kemudian kembali ke saya lagi. Terus saya datangi. Terus punya anak. Berarti anak yang 3 sebelum status umul walad, ya enggak? Maka 3 itu ketika saya wafat tetap budak. Jadi warisan saya. Yang mewarisi anak-anak saya. Yang merdeka hanya 1 saja. Ini wadah ya. Ini masalah terakhir, tapi agak ada mikirnya sedikit. Wa waladu ummil walad min ghairihi bi mangzilatiha fil itqi. Wa man asaba. So, ini masalah juga. Wa man asaba amata ghairihi binikah. Wa fal waladu minha mamlukun li sayyidiha. Wa man asaba amata ghairihi binikah fal waladu minha mamlukun li sayyidiha. Ini ma'ruf, wadih, ini wadih ini. Barang siapa yang menikah dengan budak terus punya anak, maka anaknya adalah budak dari tuan si pemilik istri kita tadi. Ini wadih karena sudah sering lewat. Yang kedua, waman asabaha bisubhah fawaladuhu minha hurran wa alaihi qimatuhu li sayyid. Ini masalah watu subhah. Tapi yang diwata adalah amah. Kalau kita wata budak sebagai istri, anak kita budak dari tuannya si istri. Wadih ya. Nah, kalau kita misalkan salah wata, atau ginilah, kalau salah wata ini misalnya di kitab gitu-gitu soalnya. Gelap, nggak kelihatan, istrinya kembar, budak kembar. Itu, tapi ada yang logis lah. Misalkan wate itu misalkan watu amah
tetapi apa ya? Dengan nikah yang mana akadnya tanpa wali misalkan. Wat'u amah tetapi nikahnya tanpa wali. Itu kan subhah juga. Subhatu torik namanya. Karena dengan fatwa alim. Fatwa Hanafiyah misalkan. Ya, itu kan watak subah juga. Jadi nikah dengan amah tapi dengan cara Hanafi. Tanpa wali. Terus watak. Kan subah itu. Karena nikahnya fasid. Tapi ada pendapat. Itu nikah subah. Watak subah. Lah anaknya tadi. Apakah jadi budaknya si tuan? Jawabannya tidak. Anaknya hur. Tapi saya wajib bayar ke tuannya. Anak seperti ini harganya berapa kalau budak? Saya bayar. Wadah ya. Ini man wa in asaba amatan ghairihi, amata ghairihi. Bisubhah. Fawaladi min hadil amah al-mautuati bisubhati hurun bisyart. Wajib juga bagi saya, bukan bisyarat ya. Wajib juga bagi saya qimatuhu lisayyid, membayar harga anak itu ke sayyid. Selanjutnya. Nah, ini dua masalah ini adalah muqaddimah untuk masalah ini. Wa in malakal amatal mutallaqah ba'da dzalik lam tasir lahu ummu walad bil wad'i fi subhah bil wad'i fi nikah. Syuf, ini kembali ke depan terus ditambahi sebuah masalah. Muqaddimah seperti itu, ya. Jadi saya nikah dengan budak. Baik. Kemudian ketika saya nikah dengan budak, ya, budak itu hamil. Ya, hamil anak saya. Tapi dalam keadaan nikah. Dalam keadaan nikah, bukan dalam keadaan dia budak saya, dia istri saya. Nikah. Tapi istri saya ini budak. Kemudian istri saya ini yang budak ini saya ceraikan dalam keadaan hamil. Ya. Kemudian nanti ya, saya punya uang, si mantan istri saya ini saya beli dari tuannya. Jadi sekarang jadi milik saya. Dulu istri saya, sekarang budak saya. Nah, apakah kalau saya meninggal dia jadi umul walad? Nah, ini pertanyaannya. Jadi umul walad enggak? Kan asab saya tuannya dan saya juga menjimak dia. Apakah jadi umul walad? Jawabannya tidak. Lam tasir ummu walad bil wad'i fi nikah. Jadi jima yang terjadi ketika statusnya itu istri itu selemah. Tidak menjadikan umul walad walaupun setelah itu jadi budak saya. Paham ya? Taib. Terus masalah yang kedua, ya, apabila tadi yang watak subah tadi, yang nikah fasid tadi, ya, itu pada akhirnya itu saya beli juga dia. Itu kan budak itu, dinikahi dengan akad Hanafi, subhat. Kemudian nggak jadi nikah, wes subhat banyak masalah, nikah malah jadi saya harus bayar uang ke tuan ente, udah nggak usah nikah aja. Terus akhirnya saya beli itu. Bukan dengan nikah, saya beli. Pertanyaannya, ini bukan nikah, ini subhat. Apakah nanti ketika saya mati, dia ini jadi umul walad? Karena pernah watak sama saya. Tapi bukan nikah, ini subhat. Jawabannya, juga tidak jadi umul walad. Maka, dianya masih budak, anaknya yang subhat ini merdeka. Jelas. Tapi anaknya yang dinikah tadi masih budak. Kalau yang disubhat anaknya merdeka, ibunya enggak merdeka. Kalau yang nikah anaknya enggak merdeka, ibunya juga enggak merdeka. Qala Imam Abu Suja, wasarat umma waladin lahu bil wad'i bisubhah ala ahdil qaulain wa huwa ghairu mu'tamad. Ala ahdil qaulain itu al ahad al marjuh. Ahad ar-rajih itu tidak menjadi umul walad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian qala Imam Abu Suja wallahu a'lam. Ini kita lanjutkan saja ikhwah ya, pertanyaan. Ini saya sebutkan 29 permasalahan. Ini mim babi tamamul faedah ya. Setelah itu kita berdoa. Baik, yang pertama silakan di bukunya disiapkan ya. Masalah dhaif yang pertama itu di bab thaharah. Di bab thaharah pasal istinja. Ya.
Ditulis aja enggak apa-apa lah, ditulis aja. Pasal istinja. Nanti nyarinya di rumah enggak apa-apa. Tulis aja toharoh pasal istinja. Itu dikatakan dimakruhkan menghadap matahari dan bulan. Dan dimakruhkan membelakangi matahari dan bulan. Ya. Kemakruhan membelakangi matahari dan bulan dhaif. Ini yang pertama. Kemakruhan membelakangi matahari dan bulan ketika istinja atau qadha'ul hajah itu dhaif. Yang kedua. Baik. Yang kedua pasal rukun wudu. Rukun wudu. Faraidul ghusli. Yang kedua tentang rukun wudu, rukun mandi. Faraidul ghusli, rukun mandi. Disebutkan ada 3 kan? Rukun mandi itu niyah, izalatun najasah, isolul ma. 3. Izalatun najasah ini dhaif. Yang muktamad niat dan isolul ma itu cukup. Niat dan isolul ma itu cukup. Jadi rukunnya 2. Bukan 3. Ini yang kedua. Jadi bukan 3 tapi 2. Ketika rukun mandi. Yang ketiga mandi sunnah. Masih di kitab Toharoh ketiga tentang pasal al-ightisalat al-masnah. Mandi sunnah. Salah satu yang disebutkan sunnah adalah mandi ketika nginep di Musdalifah. Ketika mabit di Musdalifah disunahkan mandi. Ini secara madhab dhaif. Ya. Yang muktamad tidak disunahkan. Kenapa? Karena cukup dengan mandi pas di Arafah. Karena antara Arafah kemudian Musdalifah itu dekat. Ya kan siang sampai ini di Arafah, nanti setelah maghrib ke Musdalifah. Seperti itu. Baik. Jadi cukup dengan mandi Arafah. Selanjutnya yang keempat juga masih di mandi yang sunnah. Disebutkan mandi yang sunnah adalah mandi untuk tawaf. Ini dhaif. Tawaf tidak disunahkan mandi. Ya. Tawaf tidak disunahkan mandi. Ini yang keempat. Yang kelima bab salat. Ya, ini yang kelima di waktu salat Imam Abu Suja mengatakan waktu salat maghrib itu hanya 1. Terbit matahari, tenggelam matahari, kemudian waktu wudu, waktu tayamum, waktu nutup aurat, salat ba'diyah itu waktu maghrib selesai. Di 15 menit, misalkan waktu maghrib jam 6. 6.15 itu sudah bukan waktu maghrib lagi. Jadi kalau sholat di jam 6:30 itu qadha. Itu dhaif tapi. Yang muktamad waktu maghrib itu ya sampai terbenam syafaq ahmar. Ini kitab sholat itu 5. Yang keenam, pas membahas rukun sholat, rukun yang terakhir dikatakan Abu Suja niyatul khuruj. Meniatkan pas salam di hati. Assalamualaikum warahmatullah di hati, nawetu khuruja minas sholah. Itu tidak rukun, itu sunnah saja, enggak rukun. Jadi penulisan itu di rukun enggak muktamad, dhaif. Penutup enggak muktamad, marjuh. Selanjutnya itu yang keenam tadi. Yang ketujuh disebutkan di bab sholat jamaah. Wassalatul jamaati sunnatun mu'akadah. Dhaif. Yang muktamad fardu kifayah. Wassalatul jamaati fardu kifayah. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan di salat kusuf. Waruku'ani yutilu tasbih fihi maduna sujud. Disunahkan pas salat gerhana. Rukuknya panjang. Tapi sujudnya biasa. Rukuknya panjang, sujudnya biasa. Dhaif. Yang muktamad sunnah rukuk panjang dan sujud panjang. Rukuk panjang dan sujud panjang itu sunnah. Ini pas sholat kusuf. Sholat kusuf. Ini nomor 8. Nomor ke 9. Taib di bab jenazah.
dan disyariatkan, disunahkan yu'azza ahluhu ila thalathati ayyam min dafnih. Dan waktu bertakziah itu memanjang selama 3 hari dihitung dari dikuburkan. Min dafnih, min dafnih. Min dafnih dhaif. Mu'tamad min mautih. 3 hari itu dari meninggal, bukan dari dikuburkan. Itu yang ke-9. Yang ke-10 di bab zakat. Pasal ketika ini berkongsi dalam hewan, ya, hewan, berkongsi dalam hewan. Ada syaratnya itu. 1 tempat ini, 1 kandang, 1 tempat masra, mar'a, semuanya sebagainya. Disebutkan dan yang memerah susu wal halibu wahidan. Yang memerah susu juga harus 1. Ini dhaif. Yang muktamad yang memerah susu boleh banyak. Enggak harus 1. Wal halibu wahidan ini dhaif. Ini yang ke-10 di bab zakat. Yang ke-11 di bab puasa. Di bab puasa dikatakan Imam Abu Suja dimakruhkan wa yukrahu shaumu yaumis syak. Dimakruhkan puasa hari syak. Dhaif. Yang muktamad diharamkan. Ya, ini yang ke-11. Yang ke-12 ini juga di bab puasa. Waman mata wa alaisiyam min Ramadan utima anhu likulli yaumin mud. Barang siapa yang meninggal terus dia punya utang puasa Ramadan, mampu mengodok tapi belum dikodok misalkan, wajib mengganti setiap puasanya 1 harinya 1 mud memberi makan. Jadi apa? Jadi kafarohnya hanya memberi mud. Ini dhaif. Yang muktamad bil khiyar. Sama anhu waliyoh boleh. Amamud boleh. 2 pilihan, boleh memilih. Boleh anaknya berpuasa untuknya, boleh keluarganya berpuasa untuknya, cucunya, saudaranya berpuasa untuknya, boleh. Mau ngasih makan juga boleh. Jadi yang muktamad adalah bil khiyar. Seperti itu. Taib. Tidak harus it'am. Tidak harus it'am, bisa memilih. Kemudian yang ke-13 di bab haji. Di bab haji. Ketika Imam Abu Suja membahas dan kewajiban haji, wa wajibatul haji. Dan kewajiban haji disebutkan ihram, ramyul jimar, wal halq dhaif. Al halq rukun, bukan wajib. Rukun, bukan wajib. Rukun itu tidak bisa diganti dengan denda. Wajib ditinggalkan dosa, tapi bisa diganti dengan denda. Tapi rukun nggak bisa diganti, harus dilakukan. Jadi halak itu rukun, bukan wajib. Yang ke-14 itu juga masih di bab haji. Pasal sunnah-sunnah haji. Disebutkan sunnah-sunnah haji adalah mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah malam tanggal 10 itu bukan sunnah, wajib. Kalau dia nggak melakukan, dam. Seperti itu. Yang ke-15 itu juga bab haji. Mabit di Mina, sunnah-sunnah haji, mabit di Mina. Wal mabitu bi Mina, itu disebutkan dalam sunnah-sunnah haji. Mabit di Mina 11, 12, 13 wajib, bukan sunnah. Wajib, bukan sunnah. Yang ke-16 juga di bab sunnah-sunnah haji. Di dalam sunnah-sunnah haji disebutkan wa tawaful wada'. Tawaful wada' bukan sunnah, wajib. Bahkan dia tidak ada hubungannya dengan haji. Setiap yang keluar dari Mekah harus tawaf wada' walaupun seorang pekerja. Tidak harus umrah, tidak harus haji. Ya. Taib. Yang ke-17 masih di bab haji. Mahdhuratil ihram. Larangan-larangan dalam ihram. Disebutkan watarjilus sya'ri. Menyisir rambut. Menyisir rambut
tidak haram, makruh. Haram itu bagi yang tak yakin kalau dia sisiran rambutnya pada merontok, itu haram. Tapi secara umum hukum aslinya adalah makruh. Kemudian 18 ya, 18 ini masuk ke bab muamalat, bab syarikah. Dalam syarikat disebutkan 5 syarat. Salah satunya syarikat itu harus dengan uang, dirham atau dinar. Antakuna ala nadhir minad darahim wa dananir. Dhaif. Tidak harus pakai uang emas. Yang penting sesuatu yang la yatamayas. Sesuatu yang tidak bisa diketahui, oh ini punya kamu ini. Jadi kalau dicampur mafi tamayus. Walaupun bukan uang, beras, pakaian dengan merek yang sama, bentuk yang sama, dicampur satu ruangan, mafi tamayus. Semua yang mafi tamayus boleh. Mithli. Di Abu Suja, dirham dinar. Ini dhaif. 19. Di bab wakalah. Wala yukirrul wakil ala muwakkilih illa biizni. Tidak boleh seorang wakil melakukan ikrar atas nama muwakilnya kecuali dengan izin muwakilnya. Artinya kalau tanpa izin nggak boleh, kalau dengan izin boleh. Dhaif. Yang muktamad dengan izin atau tanpa izin, ikrar untuk muwakil nggak boleh. Karena ikrar itu kayak memberi syahadat gitulah, ibadah dia. Ya nggak boleh taukil. Nggak boleh taukil. Mutlak. Kemudian 20 di bab pinjam meminjam. Ya. Wa kullu ma yumkinul intifa'u bihi ma'a baqai ainihi jazat i'aratuhu idza kana manafi'uhu atharan. Manafi' ada 2, manafi' atharan, manafi' a'yanan. Seperti saya meminjamkan kambing dan boleh minum susunya. Ini dengan ibarat Abu Suja yang seperti itu tidak boleh, tidak sah. Karena manafi' itu tidak boleh a'yanan, harus atharan. Jadi pinjam peso, pinjam gergaji, pinjam palu. Tapi misalkan saya pinjamkan motor dan bensinnya boleh dipakai. Itu namanya pinjam juga, tapi namanya manafi'uhu a'yanan. Itu boleh. Muktamad mazhab itu boleh. Skema peminjaman seperti itu. Jadi di situ sebenarnya ada akdul ariyah dan akdul ibahah. Tapi boleh dengan lafdu af'artuka wa abahtulaka boleh. Dan itu namanya ariyah manafi'uha a'yanan. Di Abu Suja hanya boleh manafi'u atharon. Maka surah seperti ini tidak boleh. Itu dhaif. Yang muktamad boleh. Ini nomor 20. Nomor 21 wakaf. Dalam bab wakaf Imam Abu Suja mengatakan an yakuna ala aslin maujud wa far'in la yanqati. Jadi auqaftu ala talibi hadal fasl, jumlahnya 40, ada santri kelas ini jumlah 40, saya wakafkan gedung ini untuk 40 orang anak ini saja. Kemudian kalau 40 orang anak ini meninggal, maka untuk orang fakir. Itu namanya aslin maujud wa far'in la yanqati. Fakir ini sampai kiamat akan terus ada. Nah, syaratnya harus far'in la yanqati. Padahal yang muktamad aslin maujud saja sah. Bahkan tanpa menyebutkan farad, misalkan saya wakafkan rumah ini untuk 3 anak laki-laki saya. Itu sah wakafnya. Loh, nanti kalau anak saya meninggal, kepada siapa? Pindah nanti ke fuqara. Seperti itu. Pindah ke fuqara. Jadi otomatis ke fuqara walaupun tanpa disebutkan. Jadi walaupun dalam lafaz wakaf itu far'in aslin maujud, far'u la yuzkar, itu sah. Jadi la yustarat an yakunal far' la yanqati bal yasih ma'a inqita'il far'. Dan fuqaha sudah membahas, kalau tidak disebutkan fuqara, itu nanti ke siapa wakafnya itu? Itu disebutkan di Baijuri dan semuanya. Wadah insyaallah. Ke Baitul Mal Muslimin, ke Masalil Muslimin, ke fuqara, ke masakin dan sebagainya. Baik. Selanjutnya, yang ke-22 itu di bab nikah. Ya, dikatakan dalam bab nikah seperti ini. Wa idza khafa nusuzal mar'ah wa adha. Kalau dia mengira istrinya itu
durhaka, dia menasihatinya. Fa in abad illan nusus, kalau tidak mau kecuali hanya durhaka, maka dia menghajarnya di firas. Kalau dia masih seperti itu, boleh dihajar firas dan dipukul. Jadi hajar dan memukul itu di Abu Suja disyaratkan apabila itu terjadi berulang kali. Aqamat alaihi. Jadi perempuannya itu kekeh untuk nusus. Kekeh untuk nusus. Baru boleh hajar dan dorab. Dorab ghairu mubarih maksudnya. Harus ada kekeh. Aqamat ini, lafaz aqamat ini enggak muktamad. Yang muktamad apabila terjadi nusus walaupun belum takarrur boleh hajar firas wa darab ghairu mubarih boleh. Seperti itu. Walau biduni an yatakarrar. Baik. Selanjutnya yang ke-23 ya. Dalam bab nikah tentang masalah iddah dikatakan wa alal mutawaffa anha zaujuha. Jadi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Wal mabtutah. Al mabtutah itu yang diceraikan 3. Mulazamatul bait. Ya, mulazamatul bait. Ini menunjukkan bahwasanya yang diceraikan dengan tolak raj'i itu enggak harus mulazamatul bait. Kan orang yang ditinggal suami itu biasanya ditinggal wafat. Cerai 3. Atau cerai bain, atau cerai raj'i. Ada cerai raj'i juga ini. Apakah cerai raj'i enggak mulazamatul bait? Dhaif. Cerai raj'i juga harus mulazamatul bait. Jadi tidak hanya mutawaffa dan mabtutah saja, tapi raj'iyah pun harus mulazamatul bait. Ya, seperti itu. Jadi itu madhab ba'dul ulama fil madhab, ada yang mengatakan kalau raj'iyah la yulazimul bait. Ada ulama mazhab ada itu. Tapi itu enggak muktamad. Ya, seakan-akan Imam Abu Suja itu ketika mengatakan wa alal mutawaffa dan mabtutah itu mengisyalkan pendapat yang tidak mewajibkan mulazamatul bait bagi raj'iyah. Itu dhaif. Kemudian yang ke-24. Ya. Dalam masalah nafkah anak ke orang tua. Disyaratkan al-fakru wa zamanah. Fa ammal walidun fatajibu nafaqatuhum bi syartaini. Al-fakru wa zamanah. Awil fakru wal junun. Jadi kapan kita wajib menafkahi ayah kita? Kalau fakir plus gak mampu kerja. Atau fakir plus gila. Jadi harus ada 2. Kefakiran dan kejompoan. Salah. Walaupun ayah ibu kita kuat, sehat, sesehat-sehatnya. Tapi malas kerja. Akhirnya fakir, anak wajib menafkahi. Wajib, walaupun malas kerja. Jadi cukup fakrun saja. Jadi adanya fakr wa zamanah, fakr dhaif. Fakr fakat. Seperti itu. Itu di bab nafkah. 25 di bab hudud disebutkan dalam bab hudud wa hukmul liwat wa ityanil bahaim hukmu zina. Untuk liwat betul. Itu seperti zina, muson, rajam, ghairu muson, jalad. Seperti itu. Betul untuk liwat. Tapi untuk ityanil bahaim, ini yang betul, yang muktamad adalah enggak ada hudud, takzir. Ityanil bahaim takzir. Jadi kahukmi zina ini untuk ityan ghairu muktamad. 26 kital buqat, tentang kitalil buqat. Wa an yahruju an qabdatil imam. Jadi bahwasanya bugot itu diperangi apabila dia menyendiri di sebuah wilayah, keluar dari kekuasaan wilayahnya imam. Ya, ini dhaif. Yang muktamad walaupun bugot itu tidak menyendiri di sebuah wilayah, seandainya dia memenuhi syarat dinamakan bugot seperti memiliki ta'wilun sa'ik, memiliki syaukah, walaupun tidak menyendiri, yuqatal juga. Jadi an yakhruju an qabdatil imam ini bukan syarat. Wa in lam yakhruj. Wa in lam yakhruj. Ya, 27 di bab ridah. Manir tada'an Islam ustutiba salatan dhaif.
Yang muktamad ridah ini istitab hal, langsung disuruh tobat, nggak nunggu 3 hari, halan. Yang terakhir ya 28 tadi sudah di bab qadha tadi. Jadi disyaratkan qadhi an yakuna katiban, ya kan? Dhaif, la yustarat. Akhirul kalam, nah sebelum saya serahkan ke Ustaz Daris, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita doakan para guru-guru kita yang sudah kita belajar ilmu ini, ya, ada masyayikh kami, ada Syekh Muhammad Abdul Muhyiddin, ada Syekh Mahad, ada Syekh Tariq, ada Syekh Mustafa Somali, ada syekh yang lain. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, ya mujibas sa'ilin, ya qabilad dzunub, ya ghafirad dzunubi, ya qabilat taubi, ya man ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Allahumma inna hadhil quluba qad ijtama'at ala ta'atik wal taqat ala mahabbatik wa tawhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Allahumma wathiq rabitataha wa addim muddaha washrah suduraha binurika alladzi la yahbu wa mala'ha bil imani ilaika wa jamili tawakkuli alaika wa ahiha bi ma'rifatika wa amitha ala syahadati bis sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma liwalidina wa walidatina wa ahli baitina wa dzurriyyatina wa ahli al-fadli was sababi wal khairi wal in'ami alaina wa limasyayikhina wa asatidatina wa muallimina wa mudarrisina wa kullu man lahu fadlun alaina. Allahumma barik lahum fi ilmihim wa umrihim wa amalihim waj'alhum mimman tala umruhum wa sunna amaluhum warzuqhum rizqan halalan tayyiban barakan fihi wa dzurriyyatan shalihatan tayyibatan wa sihhatan wa afiyatan daimah wa alif baina qulubina wa qulubihim waj'alna min dari karamatika bi ghairi hisab wa qina adzaba yauma tab'atsu ibadaka ya Allah. Ya Allah, bil khususi li muallifi hadzal kitab wa li syurahil kitab wa li muhasyi hadzal kitab wa li kulli man lahu fadlun alaina fi tafahumi wa fahmi hadzal kitab. Allahumma ya rabbal alamin nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.